Jemaat Every Nation dimanapun saudara berada, dan setiap saudara yang sore hari ini bergabung bersama-sama dengan kami dalam acara Selah, selamat datang kembali. Dan sore hari ini kembali kita akan punya waktu sejenak untuk menyembah Tuhan, dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh dikuatkan, kami boleh menyembah Engkau, dan kami percaya Tuhan, sore hari ini Engkau akan menyatakan dirimu dengan cara yang sederhana, dengan cara yang kami bisa mengerti, karena Engkau adalah Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore saudara, dan kembali saya hari ini akan
mengajak saudara untuk belajar kebenaran sederhana yang Tuhan Yesus juga ajarkan kepada orang-orang yang mendengar dia, kepada murid-muridnya juga. Dan ini terambil dari Matius pasal yang ke-13, di mana Tuhan Yesus mulai membagikan cerita-cerita tentang perumpamaan kerajaan sorga. Ya, nah saudara, kerajaan sorga kali ini diumpamakan lewat perkara yang kecil, sesuatu yang sederhana, ya, yaitu benih yang kecil dan ringan. Saya ingin mengajak saudara untuk membaca 2 ayat dari Matius pasal 13 ayat 31 dan 32. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Biji sesawi, dalam bahasa Inggrisnya black mustard seed, ya, satu benih yang kecil ringan, saudara. Kalau saudara pernah melihat mustard seed, ya, mustard seed ini kalau penuh di tangan saudara, ya, kemudian saudara bersin, maka saking kecil dan ringannya mustard seed ini akan tersebar kemana-mana. Saudara pernah nggak saudara mendengar seorang yang mengatakan, dalam perlombaan tertentu, mungkin dia ikut perlombaan pertandingan tenis meja, dan dia katakan lawan saya ringan. Apa artinya, saudara? Mudah untuk dikalahkan, nggak level, ya, nggak sepadan. Itu yang disebut ringan. Nah, buat dunia, kerajaan Allah dan sistemnya ini ringan, saudara, nggak sepadan. Ya, saudara dan saya ini nggak sepadan karena kita dianggap ringan, kita dianggap penuh dengan kekurangan. Dan itu cara kerajaan Allah beroperasi. Itu yang Tuhan Yesus mau tunjukkan, ya. Dan dia membentangkan lewat satu perumpamaan. Dan dikatakan sistem kerajaan Allah itu seperti black mustard seed, ya, satu benih yang begitu ringan, kecil. Bahkan kalau saudara nggak perhatikan dan itu ditaruh di tangan saudara, saudara bahkan tidak tahu kalau benih itu ada. Ya, insignificant, ya, tidak berarti, ringan, kecil, ya. Diambil dan ditaburkan orang di ladang. Memang Tuhan Yesus katakan biji itu yang paling kecil. Tetapi apabila sudah bertumbuh, biji itu lebih besar dari sayuran yang lain. Jadi komparasinya adalah benih sayuran, saudara. Black mustard seed atau biji sesawi itu yang paling kecil benihnya. Tetapi pada waktu dia bertumbuh, dia jadi yang paling besar, yang paling signifikan. Ada waktu antara benih itu ditanam dan benih itu akhirnya menghasilkan. Hal kerajaan Allah tidak pernah dimulai dari perkara besar. Pada waktu Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini, dimulai bukan dengan gegap gempita di Yerusalem, ya, tetapi dimulai dari perjalanan sepasang suami istri yang masih muda, yang tidak punya banyak keuangan, sehingga pada waktu sampai ke Bethlehem, satu kota kecil yang juga jarang sekali mendapatkan perhatian, ya, dari dunia sekuler. Saudara, Bethlehem hanya terkenal karena saudara dan saya merayakan Natal, saudara. Tetapi Bethlehem tidak pernah masuk catatan sejarah manusia karena insignifikan. Tetapi dari Bethlehem Tuhan melahirkan benih ilahi, yaitu Yesus Kristus sebagai manusia, dan kelahiran yang terbesar yang pernah terjadi dilakukan dengan cara yang sangat sederhana di kandang dan di kota yang
insignifikan. Itu ibarat apa yang Tuhan Yesus katakan dengan biji sesawi. Hal kerajaan sorga dimulai dari perkara sederhana. Tetapi hal kerajaan sorga itu bertumbuh, saudara. Hari ini saudara mungkin merasa insignifikan. Saudara bukan orang yang paling hebat pada waktu dulu sekolah. Saudara rankingnya lebih dekat ke yang paling belakang daripada yang paling depan. Ya, saudara mungkin bukan orang yang paling cantik, bukan orang yang paling ganteng, bukan orang yang paling bisa. Ya, tetapi Tuhan bisa pakai siapa aja. Bahkan saudara, pada waktu Musa dilahirkan, ya, Musa dilahirkan insignifikan. Tidak banyak yang tahu. Terutama kalau di istana nggak ada yang tahu, saudara. Bayi orang-orang Ibrani ini banyak yang harus dibunuh karena perintah dari Raja Mesir. Tuhan akhirnya izinkan Musa berada di istana Firaun. Dia bertumbuh, kelihatannya signifikan, kelihatannya luar biasa, saudara. Ya, karena diadopsi menjadi anak daripada putri Firaun. Jadi dia masuk menjadi anggota kerajaan. Pada waktu Musa berpikir bahwa dia signifikan, pada waktu dia berpikir bahwa dia luar biasa, maka Tuhan membawa dia ke padang gurun Midian 40 tahun untuk jadi benih kembali. Dengan kata lain, Tuhan mau Musa melihat perspektif bahwa di tengah-tengah ketidakberdayaan, keringanannya dia, ketidak luar biasaannya dia, Tuhan pakai. Itu sebabnya pada waktu Musa mengatakan, Tuhan, aku tidak pandai bicara, maka Tuhan mengatakan, Musa, engkau siap untuk masuk dalam panggilan. Begitu berbeda, saudara, ya. Pada waktu saudara di dunia ini, pada waktu saudara katakan, aku gak pandai bicara, maka mungkin orang yang menginterview saudara, bercakap-cakap dengan saudara mengatakan, oh kalau begitu engkau tidak masuk kualifikasi kami. Tapi Tuhan punya kualifikasi yang berbeda. Itu sistem kerajaan Allah. Menjadikan yang sederhana, yang tidak diperhitungkan, pada waktu itu bertumbuh menjadi sesuatu yang luar biasa. Dikatakan sebagai pohon, ya, pohon daripada black mustard seed ini menjadi pohon yang rindang, ya, dan burung-burung itu bisa hinggap bersarang di pohon itu. Orang bisa diberkati lewat kehidupan saudara sesederhana apapun hidup saudara. Seringan apapun orang menganggap saudara. Saudara tidak diperhitungkan, tapi Tuhan memperhitungkan saudara. Itu sistem kerajaan Allah. Itu sistem di mana kita berada di dalamnya. Saudara jangan campurkan sistem dunia. Saudara melihat kepada dunia dan berharap kepada Tuhan. Pada waktu saudara melihat kepada sistem kerajaan Allah, maka saudara bisa berharap kepada Dia karena Dia suka yang sederhana ditumbuhkan menjadi sesuatu yang luar biasa. Hari-hari ini karena keadaan banyak orang memulai sesuatu yang sederhana. Memulai bisnis yang sederhana. Memulai pekerjaan yang sederhana, memulai dengan ide yang sederhana. Saudara tidak pernah tahu, sesuatu yang kecil yang saudara mulai hari ini, beberapa tahun dari saat ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Jangan mengharapkan sesuatu yang instan. Tuhan kita tidak sedang main sulap, saudara. Tuhan kita bukan pesulap. Tetapi hal kerajaan sorga itu dari benih kecil, perlu bertumbuh, perlu proses untuk jadi besar. Tidak ada masalah dengan menjadi yang kecil. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk melihat kembali sama, ya, tentang berbicara tentang biji sesawi, tapi dalam konteks iman. Di dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus menjawab kepada murid-muridnya dan mengatakan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Tidak perlu besar-besar, itu yang Tuhan Yesus maksudkan. Kalau kamu punya iman dan imanmu itu kecil, insignifikan, dan ringan, dan gampang tertiup angin. Ya, kira-kira seperti itu.
kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, pohon ara itu besar saudara. Terbantunlah engkau dan tertanam di dalam laut dan ia akan taat kepadamu. Jadi iman yang kecil, yang ringan, yang sederhana bisa menggerakkan perkara besar dalam hidup kita. Tantangan besar, keadaan sulit dalam kehidupan kita bisa kita lewati dengan iman kita yang mungkin sangat sederhana, ringan, tidak diperhitungkan. Saudara tidak perlu jadi orang Kristen yang sering masuk televisi, diliput oleh media, ya. Saudara tidak perlu menjadi hamba Tuhan yang punya view yang beribu-ribu, berjuta-juta untuk berkata kepada masalah, terbantunlah engkau. Terbantun artinya terangkat, tercabut dan tertanam di dalam laut dan ia akan taat kepadamu. Tuhan Yesus kembali mengingatkan kepada kita. Hal kerajaan surga dimulai dari perkara kecil. Sesuatu yang sederhana, sesuatu yang ringan. Tetapi pada waktu saudara tahu rahasia ini, maka saudara tidak akan pakai cara dunia. Tetapi saudara percaya, Tuhan, kalau saya menjadi bagian daripada sistem kerajaan Allah, maka masa depan saya itu ada penuh dengan pengharapan. Tidak peduli seberapa ringan saya memulainya, tetapi kalau saya tertanam di dalam sistem kerajaan Allah, maka ada buah yang luar biasa di dalam kehidupan saya. Itu yang kita perlu percayai. Itu yang saudara perlu hidupi hari-hari ini. Apapun yang kau lakukan, lakukan dengan setia. Yang kecil, apapun yang saat ini saudara sedang pelajari, mungkin Tuhan mulai membukakan saudara untuk belajar sesuatu yang baru. Dan kembali, karena ini sesuatu yang kecil, cara Tuhan bicara juga tidak harus audible, saudara. Saudara jangan mengharapkan kalau dari Tuhan, tiba-tiba bangun pagi, saudara mendengar suara dari sorga yang menggelegar dan mengatakan, hai anakku yang kukasih. Tuhan bisa kasih ide sederhana dan saudara punya kerinduan. Karena Tuhan mengatakan bahwa dia membangkitkan bahkan kerinduan dalam hidup kita. Tuhan lakukan itu dengan cara yang sederhana, saudara. Dan saudara mulai belajar sesuatu yang baru, tekuni itu, mulai dengan sesuatu yang sederhana karena Tuhan tahu bagaimana untuk mengarahkan saudara dan saya di dalam sistem kerajaan Allah untuk berada di tengah sistem itu, berbuah banyak untuk menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, kami tahu sistem kerajaan Allah berbeda dengan sistem dunia. Kami berada di dunia dan kami melihat betapa wah sesuatu yang harus tampak untuk kami boleh melakukan perkara yang besar. Tetapi di dalam sistem kerajaan sorga, Tuhan, sesuatu yang kecil tidak berarti, yang ringan itu yang Engkau tumbuhkan menjadi perkara yang besar. Dan kami sadar itu kami, Tuhan. Dan kami tidak menjadi minder karena kami tidak sama dengan dunia. Justru kami tahu kami tidak perlu sama dengan dunia. Dan di dalam sistem kerajaan Allah, Engkau mampu melakukan perkara dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.